Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini Pak Aris senang sekali bisa bertemu dengan Anas, Hafiz dan santri IBS Insan Tama yang luar biasa. Insya Allah di pagi hari kita bisa beraktivitas melaksanakan kewajiban kita, menunjukkan betapa kuatnya keimanan kita. Alhamdulillah. Salawat dan salam, mari sama-sama kita sampaikan dan curahkan kepada Nabi kita, teladan kita, uswatun hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpah dan tercurahkan kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Allahumma amin. Baik, mari sama-sama kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah dan doa belajar. Kita mulai dengan berdoa, kita berharap pada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan ilmu kepada kita, memberikan ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan dan penjagaan kita pada kita, sahabat kita, keluarga kita, ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, sehingga senantiasa sehat, senantiasa dijauhkan dari segala mara bahaya, dari segala musibah, dari segala bencana dan penyakit. Dan kita berdoa apabila ada di antara keluarga kita, guru-guru kita, sahabat kita, ustadz-ustadz kita yang hari ini sedang sakit, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakitnya, segera memberikan kesembuhan kepadanya sehingga bisa beraktivitas dan beramal solih sebagaimana biasanya. Amin Allahumma amin. Al-hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah. Selanjutnya kepada antum semua yang sudah hadir, jangan lupa untuk senantiasa aktifkan kameranya ya. Apabila ada kendala di kamera dan seterusnya, nah, bisa disampaikan di kolom chat ya. Karena memastikan antum hadir begitu ya. Dan bukan hanya sekadar hadir, tapi memang menyimak begitu ya. Oke, berikutnya kepada Ustadz Anas dipersilahkan. Syukron Ustadz, silahkan. Ya, waalaikumsalam. Syukron Ustadz Aris. Baik anak-anakku semua yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum fil barnamij al-arabiyyatu fi 40 daqiqah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk sama-sama belajar kitab An-Nahwul Wadih. Baik, tanpa perlu berlama-lama, Bapak akan review sebentar terkait dengan pelajaran kita di hari Senin dan hari Rabu kemarin. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah, kita pada minggu ini belajar apa itu jumlah mufidah. Apa itu jumlah mufidah. Baik. Jumlah mufidah ya. Ya. Hiya ma tarakkaba ala snaini au aksar ma'al ifadah. Baik. Jumlah mufidah itu adalah ma tarakkaba 'ala snaini au aksar ma'al ifadah, yaitu kalimat yang terdiri dari dua kata atau lebih ma'al ifadah. Ada faedah, ada manfaatnya. Kenapa? Karena kalau dia bukan kalimat sempurna, maka dia kalimat yang tidak memiliki faedah. Baik kalimatnya tidak lengkap, ya, kemudian kalimatnya ternyata cuma satu kata,
kemudian kalimatnya itu menimbulkan pertanyaan. Nah, itu semua adalah bukan jumlah mufidah. Nah, kemudian dari Senin kemarin kita belajar salah satu uslub ya atau teknis dalam membuat jumlah mufidah. Teknis yang pertama adalah menggunakan mubtada khobar. Ya, mubtada wa khobar. Baik. Dan kemarin kita sudah buat contoh ya. Misalnya contohnya adalah kemarin ada Fadli Jamilun ya. Kemudian Rashid misalnya Solihun. Kemudian misalnya Fahmi Karimun. Nah, misalnya kemarin dengan alif lam sekarang ya, depannya alif lam misalnya al-faslu wasi'un misalnya. Atau al-maktabatu atau al-maktabu kabirun. Baik. Nah, ini semua adalah contoh dari penggunaan mubtada khobar ya. Artinya kalimat pertama itu berarti mubtada, kata pertama itu adalah mubtada, kata yang kedua itu adalah khobar atau bahasa lainnya diterangkan, menerangkan. Nah, anak-anak, uslub yang kedua itu adalah dengan menggunakan uslub fi'il fa'il ya. Artinya dengan menggunakan pendekatan subjek dan predikat. Di mana arti dari fi'il itu adalah predikat, fa'il sebagai objek, sebagai subjek, mohon maaf gitu. Nah, di mana fi'il fa'il ini sebetulnya ada banyak macam warnanya ya. Ada hanya sekedar fi'il fa'il saja, ya kan? Artinya hanya cukup subjek predikat saja, itu bisa gitu. Atau dengan menggunakan pendekatan misalnya fi'il ya, fi'lun ya, wa fa'ilun wa maf'ulun ya. Dengan menggunakan pendekatan yang kedua yaitu pakai fi'il, fa'il dan maf'ul. Maf'ul itu apa? Objek ya. Satanas, Afwan, share screen-nya masih belum ganti. Terus enggak pakai Iya, kenapa nggak bilang dari tadi nih anak-anak? Pada PC kana. Malu, jangan malu. Ya. Fi'lun wa fa'ilun wa maf'ul. Ya. Itu ya, Nak ya. Nah, berarti baik saya ulangi dari depan berarti ya. Nah, ini bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini hari Kamis 15 Oktober 2020. Pelajarannya jumlah mufidah adalah apa-apa yang terjadi dua kata atau lebih ma'al ifadah. Yang pertama dengan uslub yang pertama dalam mubtada khobar. Contohnya Fadli Jamil, Rashid Salih, Fahmi Karim, Al-Faslu Wasi', Al-Maktabu Kabirun. Ya, kalau di dalam contoh di kitab Nahwul Wadainya misalnya Al-Bustanu Jamilun, kemudian Asy-Syamsu Thali'atun. Nah, kemudian fi'lun wa fa'il dengan uslub yang kedua yaitu fi'il fa'il atau subjek predikat. Nah, di mana bisa menggunakan fi'il fa'il aja atau fi'il fa'il wa maf'ul ya, atau yang lengkap ya kan, itu dengan menggunakan fi'il wa fa'il ya kan, wa maf'ul, kemudian wa dzaraf ya. Dzaraf atau dinamakan syibhul jumlah. Wa syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu keterangan, baik dia berupa jar majrur ya. Nanti akan saya terangkan sekarang gitu. Jar majrur atau dengan dzaraf ya. Baik. Nah, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah, ya.
Yang pertama, bahasa Arab itu mudah, ya. Kenapa? Karena sebetulnya belajar bahasa di mana-mana itu sama, ya, secara umum sama. Pun demikian ketika kita belajar bahasa Arab, sebetulnya kita menemukan padanannya di bahasa Indonesia. Contoh kemarin mubtada khobar. Kalau kita sulit, apa sih mubtada, apa itu khobar gitu ya. Mubtada itu ya yang diterangkan gitu. Khobar itu apa? Yang menerangkan. Maka ketika saya bilang Fadli, ya ini nama orang ya, nama teman kita, Fadli Jamilun gitu misalnya ya. Maka Fadli ini yang diterangkan. Ya. Menerangkan apa yang diterangkan dari Fadli? Ya, yaitu Jamil. Jamil ini menerangkan bahwasanya Fadli itu ganteng gitu ya. Kemudian Roshid misalnya. Ini ada Roshid, ya. Kemudian Solihun gitu. Pun demikian Roshid yang diterangkan, Solih menerangkan sifat kesolihannya Roshid. Itu namanya mubtada khobar. Nah ini silakan antum hafalkan istilah mubtada khobar. Karena nggak mungkin ketika antum belajar bahasa Arab nanti ditanya ini apa ini? Ini adalah kata, ini ada kalimat diterangkan menerangkan. Enggak, jawabnya ya ini mubtada khobar Ustaz. Nah yang kedua adalah fi'il fa'il. Fi'il fa'il ini itu pendekatan SPOK gitu ya. Fi'il itu predikat, fa'il itu subjek gitu. Kenapa? Karena orang Arab itu suka meletakkan predikat dulu nak. Ini penting ini penting untuk antum pahami. Orang Arab itu suka banget ya mendahulukan fi'il atau predikat, baru setelah itu disebut fa'ilnya. Gitu. Kayak yang kemarin kita pelajari misalnya Syamma Aliyun Wardatan ya kan gitu. Kemarin itu kan itu Syamma Aliyun Wardatan. Gitu. Qatafa Muhammadun Zahratan. Itu kan disebutkan dulu predikatnya, baru subjek, baru maf'ul gitu. Ya. Nah, fi'il fa'il bisa Ustaz. Ini contoh pertama ya, hanya subjek dan predikat. Bisa nak gitu. Karena ada kalimat itu yang cukup subjek dan predikat saja. Ya. Misalnya begini, misalnya tak bikinin contohnya begini. Misalnya zahaba Muhammadun. Bisa, jadi Muhammad telah pergi. Enggak harus ada sesuatu di belakangnya, cukup Muhammad telah pergi ya. Atau misalnya contoh lain di sini ada Umar ya, jalasa Umar gitu, jalasa Umaru. Ya. Yang suka sare siapa biasanya? Anak-anak yang suka sare. Ada yang suka sare di sini? Misalnya nama gitu ya. Nama misalnya siapa di sini ya? Misalnya nama at-talibu. Nah, at-talibu. Ya, siswa itu suka sare gitu ya. Nama talibu. Nah, bisa. Ini adalah contoh menggunakan predikat dan subjek saja. Nah, contoh yang kemarin yang lengkap itu adalah fi'il wa fa'il wa maf'ul, itu lengkap nak. Ya, contohnya nahwu ya, misalnya kemarin syamma aliyun wardatan gitu. Atau kemarin qatafa Muhammadun ya kan? Qatafa Muhammadun zahratan. Nah, ini adalah contoh menggunakan pendekatan fi'il, fa'il dan maf'ul. Nah, sekarang kita akan belajar yang ketiga. Yang ketiga ya. Sebentar lagi kita akan sama-sama baca di kitab Nahwu Wadihnya. Baik. Yuk kita pindah ke Nahwu Wadihnya. Kita pindah ke Nahwul Wadih. Nah, contoh yang kelima. Saya pengen anak-anak ada yang baca deh.
Adib Hibban. Silakan dibaca Adib. Adib. Atau Aufa Siena, Aufa. Ada Adib? Iya, Pak. Oh, ini Aufa. Ya, silakan dibaca Aufa, nomor 5. Nomor 5, Pak. Ya. Ya'isus samaku filma Mm-mm. Mumtaz. Artinya tahu Aufa? Enggak tahu, Pak. Enggak apa-apa. Nomor 6 Azril. Anak kangen banget nih sama Azril. Halo Azril. Waalaikumsalam. Azril sehat? Insya Allah sehat. Insya Allah. Alhamdulillah. Azril tolong dibaca nomor 6, nak. Yaksurun nakhilu fi Misra. Yaksurun nakhilu fi Misra. Syukron. Syukron semuanya. Syukron Azril sama Sena. Aufa. Kita pindah lagi ke Word. Baik. Nah, anak-anak, sebelum kita pergi yang ke lengkapnya, ya, yang C itu ternyata menggunakan uslub fi'il, fa'il, dan syibhu jumlah doang. Fi'il, fa'il, dan syibhu jumlah. Gimana maksudnya, Ustaz? Perhatikan ya, tadi contohnya adalah, ya, saya bikin contohnya. Tadi nahwu ya'ishu, ya. Ya'ishu as-samaku fil ma'i. Nah, anak-anak, ya'ishu ini adalah kata kerja atau predikatnya, nak. Ya, ini adalah predikatnya, ini adalah fi'ilnya. Tapi kok fi'ilnya beda, Ustaz? Ya, ini namanya fi'il mudhari'. Ya, kalau yang kemarin, ya, yang syamma, kotofa, itu namanya fi'il madhi. Apa bedanya? Nanti akan kita pelajari. Tapi yang penting teman-teman pahami itu adalah predikat dan itu adalah kata kerja. Ya'ishu as-samaku, as-samak itu ikan. Ya. Fil ma'i. Ya, fil ma'i. Fil ma, fi itu di, alma itu air. Berarti fil ma itu keterangan tempat. Ayo kita uraikan satu persatu. Ya'ishu, ya. Ya'ishu ini adalah fi'il. Tadi saya kasih keterangan fi'ilnya fi'il mudhari', ya. Kalau yang syamma, ya, kita juga uraikan deh biar antum nggak bingung. Ya. Kita uraikan. Baik. Syamma itu juga fi'il ya kemarin ya, tapi namanya fi'il madhi. Fi'il madhi. Ini adalah fi'lun madin. Ali adalah fa'il. Kemudian warda itu maf'ulun bihi. Ya. Warda maf'ulun bihi. Nah, yang kotofa Muhammad silakan dikiaskan ya, karena persis sama. Nah, ya'ishu ini adalah fi'il, ya, fi'lun. Fi'il apa namanya? Fi'il mudhari'. Ini maksudnya apa, Ustaz? Sabar ya. Insyaallah nanti akan Anda terangkan. Ya. Ya'ishu, ya. As-samak. Ya, di sini as-samak. As-samaku itu artinya, ya, artinya ikan, ya, artinya ikan. Maka dia pasti yang namanya fa'il, fa'ilun, ya. Nah, kemudian ini yang tadi saya maksudkan,
fi, ya. Kemudian alma'i, ya. Fi alma'i. Fi itu artinya apa? Fi itu artinya di, ya. Dia adalah jar, ya. Dia adalah jarun. Alma itu artinya air, tapi di dalam konteks kaidahnya dia dinamakan majrurun, ya. Majrurun. Baik. Ini tak taruh artinya di sini. Ya isyu, ya, hidup. Siapa yang hidup? Ikan. Di air. Nah, ya'ishu, ya, fi'il mudhari artinya hidup, ya. As-samak arti ini adalah fa'il atau subjek, ya, itu ikan. Jar majrur, ya. Fil ma itu jar majrur artinya di air. Nah, jar majrur ini, Nak, ya. Jar majrur ini, ya, itu disebut dzaraf. Nah, disebut dzarfun itu keterangan, ya. Kalau ini keterangannya keterangan tempat, berarti namanya dzarfu zaman. Gitu. Nah, ini adalah apa namanya, hal yang pertama yang kita pelajari pada pagi hari ini, gitu. Ada yang lain, Ustaz? Ada, ya. Contoh tadi, misalnya bisa kok nggak selain pakai jar majrur, dengan cara apa? Misalnya tadi ada, ya, nahwu, misalnya jalasa, ini Umar, ya. Jalasa Umaru, ya kan? Amama, misalnya amamal fasli, ya. Amamal fasli. Nah, Umar duduk di depan kelas, ya kan? Ini kan kalau dulu kita lagi BDS kan gitu, ya, kalau sekolah kan kita duduk depan kelas. Jalasa ini sebagai apanya? Saya pengen tanya deh. Tanya ke siapa, ya? Atak Faris. Ya, Pak. Ya, Atak, jalasa ini sebagai apa, Tak? Fi'il, Pak. Fi'il, sebagai fi'il. Kemudian kalau Umar sebagai apa, Nak? Fa'il. Sebagai fa'il, mumtaz. Kemudian amama. Nah, ini disebut sebagai dzaraf, ya. Disebut sebagai dzaraf. Sebagai dzaraf. Dzarfun. Kemudian al-fasli, ya, ini adalah dzaraf juga, ya. Ini satu kesatuan namanya dzaraf, gitu, ya. Namanya dzarfu makan. Jadi ini satu kesatuan namanya dzaraf, gitu.
Artinya depan kelas. Nah, sampai di sini paham teman-teman semuanya? Allah. Ada Insyaallah. pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Iya, Jarun. Siapa? Siapa yang nanya? Yang nanya tadi siapa, artinya jarun apa? Jarun itu artinya sebetulnya kalau bahasa lainnya itu adalah hur atau harful jar gitu. Namanya harful jar. Ya. Ya. Harful jari. Nah, huruf jar itu adalah huruf ya yang itu menandakan keterangan sebetulnya, kayak kita ya, di, kemudian ke, kemudian dari, kemudian di atas gitu ya. Sama dengan bahasa Indonesia gitu. Bahasa Indonesia kan sebelum menuju ke keterangan tempat kan biasanya ada kata yang ada huruf ya yang menunjukkan itu khas dari keterangan tempat gitu. Yang paling sering itu ya di gitu ya, ke, dari, itu yang paling sering kalau di bahasa Indonesia. Nah, kalau di bahasa Arab itu banyak gitu, ada fi, ada an, ada li gitu ya, ada min gitu, ada mina, ada an dan lain sebagainya. Banyak contohnya. Nah, ini adalah pelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, di mana jumlah mufidah itu juga bisa dihasilkan dari kombinasi fi'il, fa'il dan syibhul jumlah ya. Gitu. Ini kayaknya di chat banyak pertanyaan ini. Benar nggak sih? Yang di chat itu biasanya absensi. Oh, absensi. Oh, izin ke kamar mandi. Oh, gitu. Tapi belum ada pertanyaan di chat. Baik. Nah, itu ya. Nah, jadi pelajaran kita pada pagi hari ini namanya dzarfu. Misalnya dzarful makan ya. Dzarful makan itu artinya keterangan tempat. Keterangan tempat. Baik. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan latihan ya. Kita akan membuat pola kata seperti ini ya. Pola kata seperti ini. Jadi tolong nanti saya contohkan, saya kasih contoh 5 kata gitu ya, antum buatkan dengan metode seperti ini. Baik. Misalnya saya punya kata, boleh jalasa lagi gitu. Jalasa atau nama, ya kan? Kemudian koma, kemudian misalnya apa lagi ya? Yang dekat sama kita misalnya laiba deh, laiba lagi deh. Ya. Laiba, atau yang terakhir mungkin menendang lagi deh. Dah, roja. Baik, siapa yang bisa bikin contohnya silakan angkat tangan atau aktifkan mute-nya ya. Saya nomor 1. Boleh, silakan. Siapa ini? Moga. Ya Allah. Moga lagi, nggak boleh moga lagi yang lain. Ana? Boleh, siapa itu? Daril. Bikin kalimat aja kan, Pak? Ya, bikin kalimat. Bikin cerita kalau bisa.
Moga jangan gitu, moga. Maafkan. Harus pakai nama, Pak. Harus pakai fa'ilnya. Iya Berupa nama. dong. Iya dong. Oke. Jalasa Muhammadu fil fafli. Jalasa, Masya Allah, pinter banget ini. Jalasa Muhammadun atau Muhammadu, ya kan? Boleh pakai Muhammadun, boleh pakai Muhammadu. Muhammadu Fil fasli, Masya fil fafli. Allah. Fasli ya, fil fasli. Mumtaz. Syukron Daril, syukron Daril. Yang lain silakan. Farhan, Pak. Nama siapa? Ana, Pak. Iya, Ana itu siapa? Ini Ana. Farhan dulu, Pak. Farhan Ubaid. Ya, silakan nama. Nama Rashid fil ghurfati. Mumtaz. Pakai nama anak Pak izin. Iya loh, ini kekayaan intelektual loh. Copyright. Hak cipta. Artinya apa, Tat? Nama. Tidur. Ghurfat. Nama itu tidur. Nama Rashid tidur di kamar. Terus koma itu berdiri. Ini Fadri dari tadi keluar masuk. Biasa lagi ngambek jaringannya. Yuk, koma siapa? Koma berdiri artinya. Ada yang mau mencoba? Koma. Faizul Hanan. Silakan Faizul Hanan. Ya, Pak. Koma Firdaus fil masjid. Nggak diizinin. Firdaus banyak, bukan nantem dong. Lihat. Bentar, ini laptop Ana ngambek ini. Oke. Koma Firdaus fil masjid. Fil masjid. Yang nomor 4, Laiba. Siapa Ana ini? Nandang. Oh, Nandang. Silakan Nandang. Laiba Aliyun fil maidani. Laiba Aliyun fil maidani. Jadi Ali bermain di lapangan. Fil maidani. Terakhir, Dahroja. Menendang. Siapa? Halo guys. Satu lagi guys. Kelas 12 boleh. Siapa? Kelas 12. Iya, siapa kelas 12 ini yang ngomong? Ini sepi amat ya ini ya. Artinya apa, Dahroja? Dahroja menendang. Menendang. Boleh, Pak. Boleh, Tegar, silakan Tegar. Dahroja Muhammadun Kuratan. Iya, di mana? Apa, Pak? Iya, di mana? Oh, Dahroja Muhammadun Kuratan fil mal'abi. Mumtaz, Masya Allah. Dahroja Muhammadun Kuratan fil mal'abi. Ini sempurna ini malahan ini. Ini udah ada maf'ulnya lagi nih. Ini pelajaran kita Senin besok padahal ini. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, Tegar. Ajarin lah. Gimana dong? Goceng. Ajarin kita dong. Yuk. Ya. Fil mal'abi. Dahroja menendang siapa? Muhammad. Apa yang ditendang atau maf'ulnya? Kuratan. Di mana atau dzarafnya? Fil mal'abi. Jadi itu guys pelajaran kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat dan insya Allah nanti akan saya share
latihan ini, catatan ini. Terus mudah-mudahan nanti coba saya share video atau ini ya, file dari rekaman Zoom ini. Jadi bagi yang tadi terlambat dan lain sebagainya itu bisa menyimak di channel Ana ya. Nanti silakan antum like, subscribe, and share. Syukron, terima kasih Sataris. Saya kembalikan ke Sataris dan teman-teman semua. Baik Ustaz, Masya Allah, Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran atas ilmu yang sangat bermanfaat pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang di-share kepada kita semua menjadi amal jariah yang senantiasa mengalir bagi Ustaz Anas. Amin, Allahumma amin. 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 Juga akan menjadi bekal untuk dunia dan akhirat kita. Alhamdulillah. Baik, karena sudah selesai, waktu juga sudah menunjukkan pukul 6:10. Luar biasa, Alhamdulillah. Senang sekali bersama Ustaz Anas ya. Dan mulai tepat waktu dan berakhir juga tepat waktu ini yang disukai ya oleh banyak santri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, cukupkan dan akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Astagfirullahalazim dan doa kafaratul. Subhanallah. Assalamualaikum. Syukran, moga Syafiq, Fahmi, Mursyidan, Lutfi, Faizul, Amru, Umar, Daril, Nanda, Ilham, Naufal, Syauqi, ya Fauzan alaihi salam, Rashid. Syukran Faizul. Assalamualaikum. Farhan, catatannya bagi ya. Bisa gitu. Dari Ustaz. Nanti anak share. Yang Farhan juga ya. Oke, syukran. Farhan boleh share ya tulisannya. Fakih Abdurrahman, Fakih. Halo Fakih. Rafidia, Fitra, Nul Fitra, Sultan. Syukur Ustaz. Sama-sama Nandang. Rashid klaim nggak? Apa moga? Assalamualaikum. Salam. Ngomong moga tadi. Aryo. Apa ya? Antri mandi silahkan. Silakan. Nanti aja Pak Bani ya Pak. Ayo lari ke tempat makan. Ya Samudra, Said. Moga puasa. Oh iya, lupa. Moga. Oke, kelas 12 besok sama Ustadz Ismail ya. Oh iya, penghilap ya, penghilap. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ini anak tutup ya atau gimana, Sataris? Biarin dulu, Ustaz. Mungkin dialihkan hostnya ke Ustaz Hafiz. Okay. Biasanya di akhir-akhir itu kita akan tahu siapa yang bablas. Nanti rekodnya gimana rekodnya? Oh, rekodnya, oh iya. Dimatiin aja nggak apa-apa, Ustaz, rekodnya. Di stop. Oh iya, rekod bisa dimatikan, Ustaz. Jadi nanti otomatis convert